Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Hermawansyah, NPM 231111000052. Sini saya akan membuat tugas UAS dari matkul RPL, yaitu membuat ERD, DFD, BPNM, dan use case diagram. Yang pertama saya akan membuat ERD. Sebelum saya membuatnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu ERD. Jadi ERD itu adalah singkatan dari Entity Relationship Diagram, yang dimana diagram ini nih fungsinya itu untuk memodelkan struktur database secara visual, yang isinya itu menunjukkan beberapa entitas seperti tabel, entitas, atribut, dan relasi antar entitas. ERD ini biasanya dipakai sebelum database dibuat, agar supaya jelas data apa saja yang akan kita simpan, bagaimana keterkaitannya, dan aturan-aturan relasinya. Dan aturan relasinya itu ada dari one to one, one to many, dan many to many. Ya, intinya ERD itu adalah peta logis database, bukan data nyata, tapi rancangannya itu agar database terlihat rapi, konsisten, dan tidak asal jadi. Ya, itu singkat saja seperti itu, dan saya akan langsung membuat ERD-nya. Di sini saya akan membuat ERD tentang sistem penyewaan mobil. Yang pertama, sini kita akan membuat entitasnya. Di sini entitas pertama yaitu sewa. Ini kemudian kita tambah ini. Kok nggak lurus? Ulang. Di sini yang ada namanya disewa. Begitu juga sebelahnya. Sini adalah menyewa. Setelah di sini disewa nih, ada entitas lagi yang namanya mobil. Di sini adalah entitas customer atau si penyewanya. Di sini kita akan membuat isi-isi dari entitas ini tadi ya. Yang pertama, di sini ada, di dalam mobil ini ada 4 entitas. Kita akan buat seperti ini saja. Kita copy lagi. Salah. Tuh.
di mana sini? Yang pertama ada jenis mobil. Di sini ada kode mobil. Aduh, salah. Di sini ada tahun mobil. Terakhir ada harga sewa. Ya, kemudian tinggal kita sambung-sambungan saja. Shit. Oke. Misalnya di sini kita akan mengisi atribut di dalam entitas sewa. Di dalam entitas sewa ini ada 6 atribut ya. Kita buat seperti ini saja. Di sini yang pertama ada nomor sewa. Terus ada kode sewa. Terus di sini ada tanggal sewa. Sini ada tanggal kembali. Di sini ada nomor KTP. Dan terakhir ada denda. Kita sambungkan. Oke, kita akan ke yang terakhir, atribut dari customer. Yang atribut dari customer ini ada 4. Sini yang pertama ada nama penyewa ya. Terus di sini ada nomor KTP. Di sini ada alamat. Dan terakhir sini ada nomor telepon. Ngapain, Mas? Ya, ini adalah gambaran untuk yang ELRD nya ya. Sudah jadi seperti ini.
Ya, simple saja. Oke, selanjutnya oke, kita akan membuat baru lagi sini. Bentar, kita save dulu. All per simpan. Waduh, otorisasi kan apa ini? Ngapain mas? Oh bocok, bisa ngerekam lagi. Oke, kita akan beralih ke yang selanjutnya yaitu DFD. Kita hapus dulu yang ini. Oke, di sini kita masuk ke yang selanjutnya yaitu membuat DFD. Sebelumnya apa itu DFD? DFD adalah singkatan dari data flow diagram, yang dimana diagram ini fungsinya untuk memodelkan alur data dalam suatu sistem. DFD ini menunjukkan dari mana data berasal, kemana data itu mengalir, bagaimana data itu bisa diproses, dan di mana data itu akan disimpan selanjutnya. Komponennya biasanya ada entitas eksternal atau sumber atau tujuan data, kemudian ada proses yaitu waktu pengolahan datanya, dan ada data flow atau bisa disebut alur data, dan yang terakhir itu ada data store yaitu tempat penyimpanan. Seperti itu, singkatnya seperti itu ya. Dan kemudian saya langsung saja akan membuat DFD-nya. Di sini saya akan membuat DFD untuk sistem sewa mobil juga masih sama seperti tadi, tapi dalam bentuk DFD. Yang tadi kan ERD. Oke, di sini kita akan buat awal dari sini. Proses awalnya yaitu dari penyewa. Dari penyewa ini kita akan masuk ke dalam entitas, yang dimana ini entitasnya yaitu daftar mobil. Dari sini nanti kita akan ada membuat ini dia. Di mana sini kita isi data mobil. Kemudian dari data mobil ini tadi kita akan ke ini. Sini yaitu ada
proses kedua yaitu cek ketersediaan mobil. Setelah ini kemudian akan dicek kembali. Seperti ini aja. Susahnya seperti ini aja. Di sini kita ubah data ketersediaan. Dari sini tadi kembali ke entitas lagi. Kok kesini toh? Mohon maaf agak ribet ya. Berputar-putar sepertinya aja lah. Selanjutnya itu ada check out. Kita copy saja dari sini. Di sini isinya yaitu detail sewa. Oke. Sini setelah ini detail set ada riwayat sewa. Ini adalah proses akhirnya. Setelah ini maka sudah selesai semua. Oh ya, lupa kita tambahkan di sini alurnya ya, untuk teks alurnya apa saja. Sini ada data penyewa. Kemudian di sini ada data mobil. Di sini juga masih sama data mobil. Di sini adalah data ketersediaan mobil. Kepanjangan kita singkat saja DTM ya. Oke. Di sini ada data detail sewa. Bisa kita singkat DSW, data detail DDS, sorry. Data detail sewa. Oh ya, ini juga salah ya. DKM. Dan ini juga sini ya. Jadi beginilah bentukan dari DFD saya, yaitu sistem sewa mobil. Diagram bermula dari penyewa ya, dimana terus penyewa ini menyerahkan data penyewa ini ke dalam daftar mobil. Kemudian dari daftar mobil ini dapatlah data mobil, yang dimana data mobil ini kemudian akan dilanjutkan ke
cek ketersediaan mobil. Begitu sudah dicek dari ketersediaan mobil, maka bisa langsung proses selanjutnya, yaitu adalah proses check out. Setelah check out, maka akan selanjutnya itu masuk ke dalam riwayat sewa, begitu ya. Kurang lebihnya seperti ini. yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kurang dan salahnya. Kita akan melanjutkan ke BPNM. Di sini saya akan membuat tugas BPMN menggunakan Camunda. Nah, di sini saya akan membuat sistem penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan. Langsung saja, ini saya akan membuat langkah awalnya, yaitu proses awalnya yaitu orang yang melamar pekerjaan. Dan selanjutnya ada seleksi administrasi. Nah, yang dimana setelah seleksi administrasi ini kita berikan eksklusif gateway ya, akan ada 2 jalur nanti. Kita beri apakah lolos seleksi administrasi. Yang ada 2, jika tidak maka akan langsung berakhir tidak lolos seleksi. Nah, dan jika lolos seleksi administrasi maka akan melanjutkan ke inclusive gateway. Nah, di dalam inclusive gateway ini ada 2 proses, yaitu yang pertama ada wawancara HRD dan wawancara dan wawancara manajer. Nah, setelah wawancara HRD dan manajer setelah wawancara HRD dan manajer ini, kemudian kita tutup dengan inklusif kembali untuk menutup proses ini ya. Nah, setelah inklusif ini tadi kita berikan eksklusif gateway, yang dimana ini akan kembali bercabang dan kita beri apakah diterima. Jika tidak diterima maka akan ke sini, tidak lolos seleksi. Dan jika diterima maka akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu penawaran kontrak kerja. Sini kita isi ya. Dan terakhir jika sudah seperti ini kita akhiri dengan lolos seleksi atau diterima. Ya, kira-kira begini bentukannya sistem penerimaan karyawan baru di suatu perusahaan. Mungkin ini saja. Ya, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan sedikit materi atau konsep dasar UML itu sendiri. Ya, sebelum masuk ke prakteknya ya. Ya.
Apa itu use case diagram? Use case diagram itu adalah sebuah gambaran orang yang memakai sistem dan apa yang bisa mereka lakukan di dalam sistem tersebut. Dalam versi simpelnya itu seperti ada di dalam UML itu ada aktor kan. Nah, yang mana aktor ini adalah pengguna atau sistem lain yang berinteraksi. Kemudian itu ada selanjutnya ada use case. Nah, use case ini adalah aktivitas atau fungsi yang apa saja yang bisa mereka lakukan seperti itu. Nah, diagramnya ini akan menunjukkan hubungan antara aktor dan fungsi-fungsinya tadi ya. Nah, adapun fungsinya itu apa? Fungsinya yaitu agar semua orang itu punya pemahaman yang sama tentang batasan-batasan sistem dan si aktor tadi bisa ngapain aja. Dan yang terakhir itu ada UML use case diagram ini bisa menjadi pondasi sebelum kita membuat desain yang lebih teknis seperti BPMN, sequence, diagram, ERD, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang akan saya buat di sini yaitu use case diagram pada sistem perpustakaan. Nah, yang dimana di dalam sistem perpustakaan ini saya akan membuat dengan 4 aktor. Di antaranya ada anggota, pustakawan, pengunjung, dan yang terakhir adalah admin. Nah, yang pertama itu ada anggota. Apa saja yang bisa dilakukan anggota? Nah, anggota ini bisa melakukan yang pertama yaitu login, mencari buku, memesan buku, dan yang terakhir itu ada logout. Pemesanan buku di sini bisa meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh pustakawan. Lalu ketika anggota melakukan login, maka dia akan dapat melihat histori peminjaman buku yang telah dia lakukan. Yang kedua itu ada pengunjung. Nah, pengunjung ini adalah aktor yang hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori peminjaman. Dan pengunjung ini baru bisa mengakses peminjaman buku jika telah disetujui oleh pustakawan. Dan yang ketiga ada admin. Beberapa aktivitas yang bisa dilakukan admin yaitu yang pertama ada login, melihat histori peminjaman buku pengunjung, memanipulasi data, dan memanipulasi data karyawan. Yang terakhir itu ada aktor pustakawan. Pustakawan ini mempunyai beberapa aktivitas yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama mengakses peminjaman, di mana peminjaman tersebut salah satunya yaitu pengembalian buku yang dilakukan oleh anggota tadi yang sudah saya sebutkan. Dan yang kedua itu ada membuat laporan tentang perpustakaannya tersebut, dan yang terakhir adalah mengakses pendaftaran anggota. Ya, mungkin seperti itulah materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan langsung praktek membuat use case diagramnya menggunakan Draw.io ya. Nah, pertama di sini kita akan menambahkan 4 aktor ya. Yang dimana ini yang pertama ada pengunjung, yang kedua ada anggota, waduh, yang ketiga ada admin di sini.
yang terakhir ada pustakawan. Dan sini akan saya membuat aktivitasnya ya, selanjutnya. Yang pertama sini ada aktivitas login. Selanjutnya ada histori peminjaman. Selanjutnya ada manipulasi data buku. Selanjutnya ada manipulasi data karyawan. Ada peminjaman. Selanjutnya ada pengembalian. Kemudian pelaporan grafik. Pelaporan ada pendaftaran anggota. Terus di sini ada pencarian buku. Ada pemesanan buku. Selanjutnya ada pelaporan. Dan yang terakhir ada logout. Ya. Selanjutnya kita akan menyusun alurnya ya. Di sini kita bisa tambahkan ya, pengunjung ini bisa melakukan login.
eh sorry maksud saya pengunjung nggak bisa. Aduh ini tata letaknya nih, bentar pak, kita tata dulu. Apa ini kok nggak bisa dihapus. Nah, pengunjung ini bisa melakukan dua aktivitas. Yang pertama yaitu histori peminjaman dan pencarian buku. Jadi dia bisa nyambung sini. Oke. Anggota di sini bisa melakukan pencarian buku, pemesanan buku, login dan logout. Terakhir ada login di atas ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini admin bisa login, memanipulasi data buku dan memanipulasi data karyawan. Apa ini? Kok gak gelem hilang? Nah, terakhir sini pustakawan. Nah, pustakawan ini bisa mengakses banyak hal. Mulai dari peminjaman, pengembalian, pelaporan grafik, dan pendaftaran anggota serta pelaporan di sini. Banyak sekali nih, berat sekali nih tugas pustakawannya. Bisa dikontrol ini.
Selanjutnya ini ada include extend yang terjadi di dalam alur aktivitas tersebut yang saya buat di sini. Contohnya di sini ada login, itu akan mengextend ke histori peminjaman dan manipulasi data buku. Selanjutnya di sini ada peminjaman, itu extend ke histori peminjaman. Dan ada juga peminjaman ke pencarian buku. Dari pemesanan buku ini ada include masuk ke dalam peminjaman. Gini aja. Dan dari peminjaman ini akan include juga ke pengembalian. Dari pelaporan ini juga akan menginclude ke pelaporan grafik. Ini salah tempat. Sini. Oke. Dan ya, seperti inilah gambarannya. Jika sudah jadi ya. Dari diagram ini kita bisa melihat batasan peran dari aktor-aktor ini dan alur aksesnya dan dependensi fitur yang ada di dalam sistem perpustakaan ini. Use case diagram seperti ini biasanya dipakai sebagai fondasi sebelum bikin BPMN, sequence diagram, atau sebelum sistem benar-benar dibangun. Nah, istilahnya kayak bikin dasarnya seperti itu, gambaran awalnya. Di sini saya akan membuat tugas RPL Activity Diagram yang diampu oleh Pak Tri Hastono. Nah, dan sebelum saya membuatnya, alangkah baiknya saya menjelaskan apa itu activity diagram terlebih dahulu. Activity diagram adalah diagram UML yang siap dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau proses suatu sistem dari awal sampai akhir. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, keputusan, dan siapa saja yang melakukan aktivitas, sehingga mudah dipahami bagaimana sistem berjalan secara nyata. Biasanya, activity diagram digunakan untuk menjelaskan proses bisnis atau alur penggunaan sistem, seperti mulai dari proses login, transaksi, atau pengajuan pinjaman dengan simbol seperti titik mulai aktivitas, percabangan keputusan, dan titik selesainya. Pada intinya itu, activity diagram dipakai untuk melihat apa yang terjadi, urutannya bagaimana, dan siapa saja yang terlibat di dalam activity diagram itu, tanpa masuk ke detail kode
program. Nah, mungkin itu penjelasan untuk activity diagram. Dan activity diagram yang ingin saya buat di sini adalah activity diagram sistem koperasi dalam e-commerce, yang dimana diagram ini nanti akan menunjukkan alur per proses pengajuan pinjaman di dalam sistem koperasi dari login sampai pinjaman diterima, dan pembagian peran yang jelas antara petugas sistem dan admin. Di dalam activity diagram yang akan saya buat ini ada 3 aktor. Yang pertama itu adalah petugas atau pegawai, yang dimana petugas atau pegawai ini adalah orang yang menginput data dan menjalankan proses pengajuan pinjaman. Kemudian yang kedua itu ada sistem, yang dimana sistem ini menampilkan data, memproses inputan, dan menyimpan laporan pengajuan. Dan yang terakhir itu ada admin atau operator, ya, yang berfungsi untuk menerima dan memantau laporan pengajuan pinjaman. Di sini itu alur yang akan kita buat yang pertama itu dari proses dimulainya saat petugas login ke dalam aplikasi tersebut. Kemudian petugas bisa memilih form transaksi pinjaman. Dan selanjutnya sistem akan menampilkan data pengajuan pinjaman, simpanan, dan angsuran. Dan jika selesai, sistem kemudian akan menampilkan form input tambah pinjaman. Dan selanjutnya itu untuk petugas bisa mengisi form transaksi pinjaman, dan kembali lagi ke dalam sistemnya akan melakukan validasi data. Jika valid, maka laporan akan masuk ke data pengajuan. Dan jika tidak, maka data tidak akan diproses. Nah, yang kemudian transaksinya akan berlanjut ke aktor admin, yang dimana admin akan menerima dan melihat laporan pengajuan pinjaman tersebut. Setelah disetujui oleh admin, maka petugas dapat mengambil uang pinjaman dari master tabungan, dan proses pun selesai. Adapun manfaat dari proses activity diagram ini adalah yang pertama itu alur kerja yang jelas dan terstruktur, yang kemudian mengurangi kesalahan input data. Yang ketiga, pemisahan tugas antara petugas, sistem, dan admin. Dan yang terakhir adalah proses pengajuan pinjaman lebih cepat dan terdokumentasi. Iya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya akan membuat activity diagramnya menggunakan Draw.io. Ya, pertama di sini kita akan membuat ininya terlebih dahulu. Memakai 3 aktor. Aktor yang pertama itu adalah petugas atau pegawai. Kemudian yang di tengah ini adalah sistem. Dan yang paling kanan adalah admin. Proses yang pertama ya, di sini kita akan menggunakan circle untuk memulai proses. Kemudian di sini ada login aplikasi.
Setelah login aplikasi di sini, selanjutnya yaitu memilih from transaksi. Setelah selesai memilih from transaksi, maka akan berlanjut ke sistem, yang dimana sistem ini akan menampilkan data pengajuan pinjaman. Pinjaman, simpan, dan angsuran. Setelah penampilan ini, kita berlanjut ke menampilkan penginputan tambah pinjam. Setelah menampilkan ini tadi, maka proses selanjutnya yaitu akan beralih ke petugas kembali, yang dimana petugas ini akan disuruh mengisi form transaksi pinjaman. Kemudian di sini kita tambahkan sistem validasi data. Bukan ini. Sekarang kita tambahkan panjang dulu. Ini berguna untuk mengvalidasi data, dan jika datanya valid, maka akan masuk ke dalam sistem, yang dimana sistem akan langsung menampilkan laporan masuk ke data pengajuan. Loh, kok tadi ngene? Setelah dari sistem ini tadi, maka selanjutnya itu berlanjut ke admin. Yang dimana ini admin bisa menerima dan melihat laporan pengajuan pinjaman tersebut. Atau melihat laporan. Alhamdulillah.
akhiri setelah disetujui oleh admin atau operator tersebut, maka akan proses akan berlanjut kembali ke petugas, yang dimana setelah diterima oleh admin, maka proses selanjutnya adalah petugas bisa mengambil uang pinjaman pada master tabungan di kantor yang terdekat. Ora ketok. Nah, setelah semua selesai, maka kita sudah sampai di penghujung proses, penghujung transaksi, yaitu selesai. Ya, lihat sini, lupa sini mulai. Ya, kira-kira beginilah bentukannya dari activity diagram sistem kooperasi berbasis aplikasi. Beginilah strukturnya, mulai dari proses login aplikasi, kemudian memilih form transaksi yang dilakukan oleh petugas, dan kemudian berlanjut pada sistem, yang dimana sistem akan menampilkan data pengajuan pinjaman, simpan, dan angsuran. Dan kemudian selanjutnya itu sistem akan menampilkan penginputan tambah pinjaman. Banyak tipu. Setelah menampilkan penginputan tambah pinjam, maka akan kembali lagi ke petugas, yang dimana petugas disuruh mengisi form transaksi pinjaman. Dan jika sini lupa jika iya, maka akan berlanjut. Maka sudah mengisi, maka akan berlanjut, laporannya akan masuk ke dalam sistem dan akan diterima oleh admin. Dan jika tidak, maka proses akan langsung selesai. Riuh. Ya, inilah kira-kira hasil finalnya. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.